kasih Bapak. Baik Bapak. Alhamdulillah bisa sampai di sini, bisa bertemu dengan Pak Bayu. Di sini mungkin yang pertama itu ada titipan pertanyaan Pak. Di sana itu ada limbah yang melimpah, yaitu bekas degan itu Pak. Kelapa ya? Kelapa. Baik. Nah itu bagaimana cara mengolahnya dan nanti gunanya buat apa, itu yang pertama. Baik. Terus yang kedua, ini juga saya ingin tanya, bagaimana cara misalkan menanam jagung, kalau pakai pengolahan lahan kadang-kadang agak mahal. Itu caranya untuk sistem tanpa olah tanah. TOT Pak. Baik. Tanpa olah tanah. Baik. Terus yang selanjutnya, ini juga saya belum dapat format atau di YouTube-nya Pak Bayu tentang Intan Sari Pak. Jadi mohon nanti dijelaskan secara lengkap, mungkin peta dan yang lain-lainnya. Baik. Seperti misalkan konsep-konsep yang lainnya. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Oke, kita akan jelaskan dulu tentang batok kelapa degan muda. Batok kelapa itu ada apanya Bapak Ibu? Kulit, terus sarabut, terus batok ya, betul ya? Nah, kalau kulitnya luar itu ngandung silika. Kalau di dalamnya itu ngandung tanin tinggi, tapi sebenarnya dia mengandung kalium juga tinggi karena dia dari sabut. Terus batoknya sendiri dia juga mengandung karbon. Masalahnya kan satu, kalau yang tua itu lebih cepat hancur, tapi kalau yang muda bagaimana menghancurkannya? Cara terbaik memang agak lama Pak. Buatkan konsep yang kodak tadi. Jadi di sini kasih batok kelapa, kemudian kasih tanah, kasih batok kelapa lagi, kasih tanah. Yang perlu dijaga hanya kelembapan. Kalau seandainya waktu penghancurannya ini agak lama, sekitar 3-4 bulan. Tapi syaratnya satu, karena ini nanti kalau cuma 1 bulan pertama diisi, ini basah. Setiap bulan harus diisi air terus, disiram air terus. Tujuannya disiram air, fermentasi akan jadi ketika kondisi basah. Kalau kering dia tidak bisa. Nah, jadi saya minta tolong, ini batok Pak ya, kasih tanah, siram air, batok kasih tanah. Besok kalau sudah 1 bulan tetap disiram air atasnya atau pinggirnya disemprot air begitu. Syukur-syukur yang dipakai nyiram adalah air cucian beras, supaya bakteri pengurainya bagus. Nah, kalau ini sampai sudah jadi kompos, maka yang terjadi adalah ini hasilnya luar biasa. Ini Bapak Ibu punya media tanam luar biasa. Kendalanya cuma satu, batok kelapa itu karena ngandung tianin, dia itu menghambat pertumbuhan. Cara mengatasinya minta tolong ketika aplikasi ditaburi garam sedikit atau dikasih abu. Ini untuk batok kelapa. Terus yang kedua, sebelum Intan Sari tadi apa lagi ya tadi saya lupa satunya? TOT tanpa jagung ya, baik. Ke depan Bapak Ibu, kita akan gunakan konsep TOT tanpa olah tanah. Tetapi wajib kita harus buat selokan, drainase. Tanpa drainase sawah kita akan jadi asam. Tanpa drainase sawah kita akan mati. Karena apa? Kunci semua tanaman adalah oksigen. Loh Pak, perkara tidak dicangkul itu biasa, tidak ada masalah. Tapi kalau tanaman jagung, Bapak Ibu tahu akarnya jagung berapa senti? Tanaman jagung itu bisa tembus 50 senti ke bawah Bapak Ibu. Tanaman jagung. Supaya kita tidak TOT, bagaimana caranya? Begini. Kalau untuk selokan bisa enggak Mas dibuat singkal Pak kira-kira? Bisa ya. Jadi tanam pertama itu di selokan sini. Ini jarak tanam 15 cm untuk walang ya gini ya, siksak gini ya Bapak Ibu ya. Nah, terus yang kedua kan di sini. Gini Bapak Ibu ya. Terus besok ya ditanam yang di sini. Tujuannya begini. Kenapa kita taruh di selokan? Jagung itu paling rentan Bapak Ibu di pertumbuhan awal kalau ada rumput. Jadi kita tanpa olah tanah tapi tetap bersih-bersih rumput.
Jadi ketika jagung nih ada di SOP-nya, umur 7 hari plus umur 25 hari kan dipupuk nih. Mupuknya itu harus ditimbun dengan tanah. Karena akar jagung itu cenderung naik. Paham maksud saya, akar jagung cenderung naik. Jadi ini batang jagung, akarnya di bawah, tapi dia akan keluar akar-akar di atas. Jikalau tanah yang di bawah ini tidak bisa ditembus, maka terpaksa dia akan keluar ke atas akarnya. Lah minta tolong ini yang harus ditimbun tanah. Loh Pak, kalau gini kan tetap ngolah tanah, beda. Ini nutup tanaman. Apa namanya kalau di sana? Ya apapun terserah pokoknya. Jadi sambil bersihkan rumputnya, sambil ini dibuang ke sini, ditutup. Supaya yang kedua, kalau musim kemarau pupuk tidak hilang. Tapi kalau musim penghujan, pupuk akan hilang. Cara nyegahnya terpaksa harus dibubun lah. Dibumbun gitu ya Pak ya. Nah, selokan ini ditutup lagi nanti. Begini. Nah, akhirnya selokan pindah di tengah sini. Besok yang ditanam yang sini. Akhirnya pindah-pindah terus. Bisa dipahami kira-kira? Tapi tanpa olah tanah. Syaratnya satu. Ketika aplikasi, Bapak Ibu, kalau mau serius tanam jagung, sebenarnya yang ditanam tidak boleh biji. Jadi benih disemai dulu dalam tray, baru ditanam itu benih yang sudah tumbuh. Supaya apa? Tidak dimakan tikus, nomor 1, tidak dimakan semut, nomor 2. Tetapi kita dapat hasil yang sudah pasti hidup. Terus yang kedua, setelah tanam, Bapak Ibu kan sudah punya buat pembenah tanah. Yang mencangkul tanah ini nanti adalah pembenah tanah tadi. Terus tutupnya tanaman. Tutupnya tanaman terbagus kalau untuk jagung saya pakai abu. Abu 5 plus garam 1. Ini untuk mencegah bule dan mencegah cendawan, jamur. Tapi tutupnya cukup 1 genggam per lubang. Nah, terus setelah itu baru dikocor umur 7 sampai 25 hari. Abu plus garam plus pupuk horti. Nah, ini dosisnya sekitar 5 sampai 10 gram per pohon, per lubang tanam. Itu seperti itu. Jadi kalau 1 hektar kurang lebih butuh sekitar 50 sampai 60 karung pupuk komposnya yang Bapak besok buat. Kalau untuk abunya kurang lebih sekitar ya 1 karung atau 2 karung cukup sama garam tadi. Jadi abu itu Bapak Ibu untuk mencegah sakitnya kena cendawan dan kena bule. Nah terus nanti dikocornya usia 7 sama 25 hari. Lah pada waktu ngocor itu saya minta tolong langsung dibubun. Kalau kita tidak bubun Bapak Ibu, rumputnya banyak, nutrisinya cuma habis dimakan rumput. Itu jagung itu kelemahannya di situ. Tapi kalau dia dibersihkan seperti ini, udara masuk, dia akan subur sekali. Ini untuk jagung. Terus yang ketiga yang Bapak tanyakan tentang konsep intan sari. Begini Bapak, penduduknya berapa? Wah, desa yang gemuk ini ya. Wah, bahaya ini. Mau ngaspal jalan tiap kampung, Pak? Dari 1.800, Pak, yang menjadi pegawai berapa persen, yang menjadi petani berapa persen? Baik, 1.000 orang bisa? 1.000 kakak ya? 1.000 kakak. Bapak, begini ceritanya. Lahannya ada berapa hektar sawahnya di sana? Lahannya petani, Pak. Iya, lahannya petani. Di sana ada sekitar 300 sampai 500 hektar. Baik, kita hitung 300 hektar. Bapak Ibu, ini adalah konsep paling simpel. Minta maaf, semua singkong atau apa? Padi, singkong, jagung. Baik, untuk sawah berarti ya. Irigasi teknis. Ada air? Kalau pas ngalir ya pas ada irigasi teknis. Baik. Bapak kira-kira ini dalam konsep intan sari. Bapak kan punya TKD ya. Tanah kas desa. Langkah-langkah dalam membuat intan sari Bapak Ibu. Penduduknya semua belanja? Pasti belanja. Nah,
Di TKD ini Bapak buat, kalau sudah ada pasar desa, buat pasar desa, kalau tidak ada Bapak buatkan. Daripada banyak orang-orang terjebak, kepala-kepala desa ini banyak yang terjebak membuat wisata desa Bapak Ibu. Dan hasilnya 95% mangkrak. Itu habisnya enggak cukup 1-2 M kan kadang-kadang, dan itu semua mangkrak. Sekarang saya akan ajari Pak, minta maaf, supaya desa berdaulat, terutama di ekonomi dan pangan. Bapak petakan dulu, kebutuhan wajib itu adalah padi. Padi larinya ke beras. Kemudian yang kedua itu adalah sayur. Kemudian yang ketiga adalah daging ya, ayam. Kalau kambing sedikit Bapak Ibu, ikan. Kemudian yang kelima, kebutuhan lainnya adalah buah. Nah, 5 ini adalah kebutuhan, ada lagi 6 telur. Ini Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan wajib setiap keluarga. Nah, tadi saya kasih ilustrasi, seandainya dari 1000 kakak ini memelihara ayam 10 ekor, BUMDes sudah ada atau sudah jalan atau masih belum? Sudah jalan. Nanti Bapak minta tolong di BUMDes tambah 1 divisi, divisi penetasan ayam. Sekolahnya enggak usah sekolah lagi Pak, jangan datang ke sini lagi, saya minta tolong. Sekolah di YouTube aja sudah banyak kalau penetasan ayam, betul ya? Nah, divisinya adalah penetasan dan pembuatan produksi pakan. Kalau produksi pakan Bapak bisa belajar, tinggal mereka tambah divisi saja. Tugas dari petani Bapak adalah melihara ayam. Setiap desa, Bapak Ibu kalau bisa terapkan ini, nanti menterinya banyak yang antri datang. Yang diatasi Bapak pertama kali, yang Bapak bangun adalah ngolah limbah organik. Limbah organik ini minta maaf, setiap rumah Bapak ajari caranya ngolah limbah. Bapak tadi kan sudah belajar cara membuat pakan dari limbah rumah tangga. Minta tolong ini digedok tularkan. Tapi syaratnya, ada syaratnya Pak. Bapak buat dulu percontohan 1005 di TKD. Ada ayam, ada kambing, ada sayur, ada pakan, ada pupuk di situ. Nah, setelah ini sudah jadi, buat ini kurang lebih 6 bulan Pak. Jadi kalau saya ditanya orang, program ini untuk menjadikan desa mandiri butuh waktu berapa lama? 1 tahun. Jadi kalau saya nantang kepala-kepala desa, kebetulan Bapak Ibu kemarin yang datang sekolah di sini sekitar tahun lalu ya, yang datang itu kan kepala desa dari 13 kabupaten. Ada 200-an mungkin ya waktu itu ya yang datang. 200-an kepala desa. Jadi pesan moral saya sepele. Sebelum berhenti jadi kepala desa, tinggalkan yang terbaik untuk desanya. Kalau Bapak punya semangat ini Pak, sampai minta maaf, sampai meninggal besok pun, pahalanya akan ngalir terus. Karena apa? Banyak yang mendoakan. Yang Bapak buat adalah merubah sejarah ekonomi desa. Saya senang kalau ada kepala desa. Kemarin juga ada kepala desa dari Sulawesi. Tapi keren Bapak Ibu, pelihara kambing, beli berapa ratus, mati semua. Beli sapi, mati semua juga. Makanya dia sama istrinya dewan gitu loh. Katanya istri saya harus ikut karena bendahara umumnya dia. Makanya sama istrinya belajar di sini. Angkatan kemarin kalau tidak salah. Angkatan kemarin. Oke, saya lanjutkan. Jadi Bapak selesaikan ini dalam waktu 6 bulan supaya apa? Ini menjadi sekolahnya di desa. Terus yang berikutnya, setelah produksi pakan Pak, di BUMDes Bapak produksi pupuk. Bapak petakan, kalau lahannya 300 hektar, berarti butuh unit pembuatan pupuknya itu adalah 1 unit Pak 4 kali 6, ini hanya untuk 100 hektar, 1 siklus.
Jadi di desa Bapak ada pabrik pupuk 4 kali 6 meter. Itu sudah bisa produksi pupuk untuk sekitar 100 hektar. Jadi kalau kita tanya produksi pupuk 100 hektar, pabriknya 4 kali 6, orang tertawa atau tidak Bapak Ibu? Tertawa. Enggak apa-apa, itu biasa. Karena kan enggak tahu. Bapak buat 1 saja ya. Jangan banyak, harusnya kan buat 3. Buat 1 saja. Nanti yang 2 biar dinas pertanian yang buat. Ini saya trik Bapak Ibu supaya dinas juga punya pekerjaan. Bapak buat dulu untuk contohnya. Yang difokuskan di sini adalah buat pupuk untuk tanaman padi. Besok Bapak akan belajar cara membuat pupuknya bagaimana. Nah, ketika sudah ini piranti sudah mulai Bapak siapkan, sekarang saya tunjukkan planning dalam waktu 1 tahun ke depan. Apa yang bisa diharapkan? Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kita enggak usah jual keluar deh. Kita enggak usah dijual keluar. Kita hanya jual untuk warganya sendiri saja yang 1.800. Kalau seandainya 1.000 kakak ini petani, mereka ini semua belanja kok. Seandainya beras, 1 bulan itu butuhnya 25 kilo 1 rumah. Kalau ada 1.000 rumah, berarti 1 bulan berapa ton? 25 ton. 1 bulan. Berarti gabahnya ini 50 ton. Kalau gabahnya 50 ton, dengan produktivitas kalau luar Jawa, kalau untuk padi kan paling banyak 5 atau 6 kan gitu Pak ya. Berapa 1 hektar Pak di sana? Rata-rata ya 5-6 Pak. Iya, 5-6. Maaf, kemarin kita juga pakai mic Pak, boleh Pak pakai mic Pak? tes. Jadi mohon maaf, memang kemarin itu memang di tempat saya Pak, khususnya di desa saya, itu ada petani memang yang lumayan bagus Pak. Iya. Dia tapi memang memakai aplikasinya itu semi Pak. Baik. Organik dan non organik. Betul. Beliau itu kalau dia sendiri itu sudah bisa memproduksi per 1/4 hektarnya itu rata-rata sampai di 2,5 ton atau 10 ton per hektar. Baik, luar biasa. Itu Pak. Makanya tadi saya tertarik juga kalau sampai di posisi 15 ton. Baik. Dan alhamdulillah kemarin itu mereka Pak PPL swadaya kita itu kita kasih lahan untuk demplot Pak. Baik. Ke petani di tempat yang lainnya. Alhamdulillah seperti sudah keluar rata-rata itu di posisi 8 ton Pak. Baik, luar Tapi biasa. demplotnya cuma sedikit Pak. Baik. Itu, terima kasih. Tidak apa-apa. Dengan cara ini nanti kan begini Pak. Kalau seandainya Bapak Ibu gini ya, saya minta tolong. Organik dan kimia Bapak Ibu terus terang, saya katakan jujur. Pupuk ini kan baru muncul itu, pupuk yang saya buat ini gara-gara kelangkaan urea. Tetapi petani itu kan sulit sekali untuk diajak ke organik. Karena kan tidak percaya. Jadi seandainya saya masih campur kimia Pak, ya tidak apa-apa. Berapa banyak urea yang dibutuhkan? 1 hektar cuma butuh 25 kilo. Saya ulangi ya. Seandainya saya masih mau pakai urea Pak, 1 hektar butuh berapa? 25 kilo. Dosisnya itu kapan? Dosisnya ini kan begini, buat urea cair itu 50 liter, ini dipakai 2 kali. Berarti sekali pakai 25 liter untuk 1 hektar. 1 tangki Bapak Ibu, 1 tangki 15 liter itu kan diisi 1,5 liter urea cair. Ini ditambah dengan 250 gram urea kalau seandainya masih kepengen campur. Kalau seandainya tidak punya urea Pak, boleh ditambah Ponska maksimal 100 kilo, ditabur saja. Kalau seandainya petani masih kepengen gunakan pupuk kimia dan memang ada. Kalau tidak ada, jangan beli. Tidak ada kok beli. Nanti mengada, ada. Kalau memang dapat jatah, silakan dipakai. Karena apa Bapak Ibu? Kita tidak bisa merubah orang bim salah bim kadang-kadang. Dan jangan melakukan itu Pak. Karena apa? Itu Bapak nabrak temboknya terlalu keras. Lebih baik diikuti saja, tapi yang lain jalan yang benar dulu. Nanti setelah sadar, dia kembali ke jalan yang benar. Tapi tunggu waktu. Itu kan hak pribadi soalnya. Jadi padi saja butuh 50 ton Bapak Ibu per bulan, berarti per siklus butuh 200 ton.
Kalau panennya itu rezeki di angka, anggaplah kita tidak bisa ngomong 8-10 Pak. Kita tetap ngomongnya di 6 ton ya Pak ya. Kita tetap angka di 6 ton, berarti hanya butuh berapa ton kalau 200 ton? 30 sampai 40 hektar, oke ya? Nggak luas kok. Berarti ketika Bapak membuat satu pusat tempat produksi pupuk sudah selesai. Tapi minta maaf, kotoran ayam ada enggak di sana, Pak? Kalau ayam agak susah, Pak. Yang banyak sapi, kambing itu pusatnya di sana. Oke, baik. Nah, ini saya terima kasih. Karena Bapak bilang sudah tidak ada kotoran ayam. Nah, susah, jangan mengada-ada juga. Nanti tidak ada datangkan dari Jakarta, ini bahaya. Nah, kalau Bapak sudah freak, oke, saya tidak punya kotoran ayam, Pak. Berarti yang dibuat adalah pupuk horti. Tapi syaratnya, ada syaratnya lagi, harus makan jerami Pak. Bisa tidak kira-kira sapinya makan jerami Pak? Jerami kalau secara kontinu nggak bisa Pak, cuma di musim-musiman aja Pak. Baik, oke, tenang. Saya akan hitungkan, Bapak kan butuh 40 hektar untuk padi. Berarti berapa sapi yang harus dipelihara Bapak Ibu? Dengan teori Ji Samsu. Berarti kali 2, ketemu berapa? 80 ekor. Pak, minta maaf. Jerami yang ditanam itu akan disimpan. Nyimpen jerami terbagus Bapak Ibu bukan gudang. Kasih aja terpal, kalau enggak begitu buat seperti zaman primitif, dibuat seperti begini. Bisa paham? Nanti di dalamnya ini Bapak Ibu jerami itu akan menggumpal. Dan percayalah katanya sapi itu makanan paling enak. Kalau dia makan itu gitu. Loh bener, sudahlah, percayalah. Karena saya biasa lihat sapi. Jadi Pak minta maaf ketika panen jangan dibakar. Sudah pakai kombi atau manual panennya? Pakai mesin ya, panennya ya. Ini kendalanya Bapak Ibu. Tapi jerami bisa dikumpulkan atau tidak, atau kegiles? Bisa Pak. Bisa ya. Dan hampir tidak bisa terkumpul Pak kalau sekarang. Karena rata-rata sudah harus dikombet, sudah ditulis, diambilin orang Pak. Waduh, ini yang hebat orangnya ini. Nah, ini repot ini Pak. Orangnya desa situ atau orang luar? Baik, berarti sapinya bisa makan jerami ya? Oke. Begini loh Bapak Ibu, kalau sapinya makan rumput, saya katakan jujur, kira-kira kotorannya ngandung rumput atau tidak? Kalau kotoran yang mengandung rumput terus dibawa ke sawah, Bapak Ibu nanam padi dan nanam rumput. Itu alasannya kalau mau pakai kotoran sapi tidak boleh makan rumput. Paham di sini? Kalau seandainya sapinya makan rumput, jangan sekali-sekali dibawa ke sawah, Pak. Itu cari pekerjaan, Pak. Tapi kalau Bapak mau langkah berikutnya, agak susah sedikit. Bapak bisa ngambil bijinya rumput enggak di kotoran sapi? Ada yang bisa Pak, dan dia bahagia. Namanya ayam. Bagaimana caranya? Kotoran sapinya buatkan kandang sebagai alasnya kandang ayam. Percayalah, ayam tanpa disuruh dia akan bersih-bersih itu kotoran Pak. Tapi memang ada tahapan berikutnya. Berarti ada biaya untuk nyebar, ada biaya untuk ngumpulkan. Media ini ya Bapak Ibu yang kita sediakan di sini adalah kotoran sapi, kalau boleh dengan kotoran kambing, kalau boleh sama sekam. Nah, kalau sekam ada Pak ya? Baik, kotoran kambing ada Pak ya? Baik, sudah. Kalau begitu pabrik pupuknya berubah sekarang. Pabrik pupuknya ada di dalam kandang ayam. Bisa dipahami? Tenang saja, Bapak untuk melayani 1000 kakak atau 1800 kakak, makan telur enggak mereka Pak?
1 minggu 1 keluarga biasa makan 10, bisa enggak kira-kira? Bisa. Bapak butuhnya telur ini kali 10, Pak, ini 18.000 telur, Pak. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Loh Pak, kalau saya pelihara ayam kampung berarti ayam kampungnya berapa banyak? Silakan. Bisa ayam kampung, bisa ayam Arab, bisa ayam merah. Terserah Bapak Ibu. Alba dan sebagainya. Terserah. Kalau boleh karena kebutuhannya sudah besar, mulai dipetak. Siapa yang senang pelihara ayam? Suruh pelihara ayam. Pasarnya siapa? Bapak membantu marketingnya. Terus yang kedua, ayamnya berapa banyak? Kalau butuhnya 18.000, kalau ayam petelur kita buat rata-rata 20 telur per bulan, berarti ini dibagi 20, ini ketemu 1.800 dibagi 2 berapa? 900 ekor. Anggaplah 1.000 ekor, Pak. Jadi satu orang pelihara 1.000 ekor untuk ayam petelur yang diambil telurnya saja. Terus yang kedua, seandainya satu desa itu makan daging ayam 1 kali saja seminggu, bisa enggak kira-kira? Pasti rata-rata ya enggak seminggu Pak, sebulan 2 kali deh, gitu kan? Berarti butuhnya ayam 2.000 per bulan. 2.000 per bulan berarti berapa induk Bapak Ibu? Ingat baik-baik teorinya. Seandainya kita buat tadi konsepnya, satu ayam kan 10 nih per bulan, betul ya? Dipotong telur, dipotong semuanya, berarti tinggal 4. Berarti kalau 2.000, berarti butuh induk berapa? 500 ya? 500 ekor. Itu yang cuma diambil dagingnya saja. Berarti Bapak Ibu ketika sudah ada ayam begini, kotoran sapi, kotoran kambing ini akan berurai. Nah ini Pak terserah, siapa yang melihara Bapak kasih ke warga. Jangan sekaligus, mulai dari yang kecil. Cita-citanya Bapak kan cuma satu, Bapak kepala desa meninggalkan yang baik buat desanya. Bapak sudah ikut pelatihan, ajari mereka. Saya habis ikut pelatihan. Kalau kamu bisa pelihara ayam 3 tahun bisa jadi miliarder gitu loh Pak. Oh gitu, siap. Nah syaratnya satu, yang punya ayam bertetangga dengan yang punya sapi. Mereka bisa bekerja sama. Dan kotorannya setelah dari kotoran kandang ayam ini, keluarnya sudah jadi pupuk, tinggal diproses jadi pupuk horti aja. Dan itu dikembalikan ke sawah. Dan saya jamin, kalau sudah melewati filter namanya ayam, tidak ada benih rumput di dalamnya. Nah, bahagia kalau gitu ya Pak ya. Terus yang berikutnya lagi ikan. Apalagi di irigasi teknis. Irigasi teknis Bapak Ibu pakai embung atau pakai apa ini? Atau sungai? Ada profit, ada. Oh gitu ya, baik. Berarti saya minta tolong Pak. Mulai buat kolam-kolam untuk ikan. Karena apa? Gerakan kita ke depan Bapak Ibu untuk mencerdaskan anak-anak itu adalah harus makan ikan. Ikan yang terbaik ikan nila. Bapak mulai petakan daerah-daerah yang paling kering dibuat kolam. Nah, ini konyol Bapak Ibu ya. Yang paling kering dibuat kolam itu benar atau salah kira-kira? Loh benar, yang paling kering harus dibuat kolam. Sama yang paling banjir. Ada yang banjir di daerah sana Pak? Oh alhamdulillah. Jadi sekarang fokuskan tanah yang paling kering dibuat kolam. Kenapa kok yang paling kering dibuat kolam? Supaya tanah kering yang lainnya bisa produktif. Yang produktifnya ditanami apa? Tanami buah. Semangka, melon, belewah, mentimun. Pasti bagus hasilnya. Nah, tujuannya adalah satu, nanti ikan akan terpenuhi. Ikan ini sepele loh Bapak Ibu, seandainya satu keluarga, 1 bulan makan 1 kilo saja, ini sudah 1 ton. Kelihatannya 1 ton itu sepele kan, ngomongnya berapa 1 ton, kan gitu aja kan. Tapi membuat 1 ton setiap bulan itu tidak mudah. Kalau 1 ton berarti butuh nilai itu 10.000 ekor per bulan. 10.000 ekor dibagi 10 berarti ada 1.000 meter per bulan. Berarti kita butuh kolam aja ada minimal ada 5.000 sampai 1 hektar lah untuk pelihara kolam sama pakannya.
Jadi Pak minta tolong untuk ikan ini butuh 1 hektar Pak. Petani-petani yang mau suruh buat, jangan kolam 1 hektar loh Pak ya. Kolam 6 kali 6, 10 kali 10 kecil-kecil tapi banyak gitu. Nah kemudian di sana Bapak Ibu buat pakannya, 1/3 kolam adalah pakan. Minta maaf Pak, Bapak ini nanti jadi menteri segalanya Pak. Kepala desa itu raja kecil Bapak Ibu. Tapi kalau sudah ngurusi ini menteri segalanya ini. Semuanya diurus ini. Tadi datang sendiri atau sama tim Pak ini Pak? Alhamdulillah, ini kalau lupa nanti lihat YouTube ya. Kalau lupa lihat YouTube. Jadi ikan ini butuh 1 hektar Bapak Ibu, minta maaf berarti 1/3, 3.000 meternya untuk kolam. Dan kolam asola maksud saya. Supaya pakannya bisa gratis. Lah air sisanya kolam dipakai untuk saya sarankan ke buah Pak. Buah di sini semangka, melon, itulah saran saya. Dan itu mudah. Karena tanahnya kalau saya dapat gambaran seperti ini berarti kalau tanah kering di sana tanahnya cenderung liat berarti Pak. Baik. Kalau tanah liat Bapak Ibu karena airnya irit, minta tolong tanamlah semangka dan melon. Pasti bagus. Minta tolong, nggak usah banyak-banyak juga tanam semangka dan melonnya Pak. Karena warganya cuma 1.000, nggak semua makan semangka Pak. 1.000 itu berarti setiap bulan 1.000 buah. Berarti setiap bulan tanam cuma 1.000 pohon. Semangka itu jarak 1 kali 5. Berarti kalau 1.000 pohon cuma butuh tanah berarti 1.000 dikalikan 5. 5.000 meter per bulan. Cukup 2-3 hektar saja tanam buahnya. Sehingga apa Bapak Ibu akhirnya dengan cara ini buah punya sendiri, padi punya sendiri, ikan punya sendiri, ayam punya sendiri. Bapak Ibu ngitung kalau ngitung ini berapa kira-kira? Ini lebih dari 2M per bulan per putarannya. Seandainya BUMDes ngambil keuntungan 10%. Maka bahagianya BUMDes sudah dapat income pasif Pak, pasif income 200 juta per bulan. Maka sebentar saja seluruh jalan diaspal itu Pak. Yang aspal swadaya. Nah Bapak kalau bisa lakukan ini tapi minta maaf Pak ya, ini mimpikan saja dulu. Mimpikan saja dulu, mulai dari 1.000 meternya dulu Pak ya. Buat pabrik pupuknya dulu, dipraktekkan pelan-pelan. Yang mau dilibatkan di BUMDes, yang mau itu suruh lihat YouTube saya. Nanti kalau Bapak enggak tahu, enggak bingung, silakan tanya di grup. Nanti akan dibantu oleh teman-teman yang lain. Saya berdoa Bapak berhasil. Kalau ini dilakukan Pak, 2 tahun terus selesai. Percayalah, Bupati nongkrongnya di tempat jenengan. Gimana? Jangan dulu lah, masih kurang 6 tahun kok. 6 tahun itu begini loh Bapak Ibu. Ini betul, ini saya pesankan khusus untuk kepala desa. Kalau kita bisa bangun ini semua, minta maaf, ini loh mimpinya semua orang. Kalau dengan cara ini Bapak Ibu kira-kira desanya jadi makmur atau tidak? Ada pengangguran enggak di desa? Syukur-syukur nanti kalau saya pas buka sekolah herbal, kirim 2 orang Pak. Jangan 1 orang, 2 orang. Enggak boleh 1, nanti kalau lupa enggak ada yang ingatkan. Itu soalnya terapi dan sebagainya. Saya punya cita-cita Bapak Ibu tiap desa ada penterapis. Kenapa ada penterapis? Karena kita butuhkan itu. Sakitnya orang desa encok, pegelinu, saraf kecepit, kan gitu kan. Petani itu kan sakitnya itu tuh Bapak Ibu. Betul kan? Lah kalau cuman gitu aja harus minum obat, kan bahaya. Padahal itu dengan terapi ceklak 10 menit selesai itu. Terus yang kedua, buat obat sendiri dari sini. Obatnya dari mana? Jus, obat-obatan herbal yang kita akan ajarkan. Besok Bapak Ibu ada waktu 2 jam untuk belajar herbal dengan Pak Bambang. Di pagi hari besok. Dan itu adalah obat-obat yang kita sebutnya silent killer. Banyak orang Bapak Ibu yang tanpa sadar dia berkata saya sehat. Tapi sedang ada pembunuh di dalam tubuh kita. Yang sewaktu-waktu tahu-tahu dek serangan jantung. Nah itu yang kita tidak sadari. Serangan jantung munculnya cuma dari 3 faktor. Kelebihan gula, kelebihan lemak, dan kelebihan purin. Asam urat, kolesterol, diabetes itu penyakitnya.
Itu kan faktor kelebihan saja ini. Obatnya kan sepele, kurangi semuanya kan. Kalau itu dikurangi kan normal semuanya. Nah karena itu Bapak Ibu, kalau mimpi ini jalan per desa, saya tidak muluk-muluk kemana-mana, satu desa saja, terus ada penterapisnya di sana, insya Allah semua desa bahagia. Pak Bambang itu punya cita-cita, rumah sakit harus sepi Pak. Rumah sakit aja antri kamarnya. Rumah sakit, masuk rumah sakit umum antri atau tidak Bapak Ibu kamarnya Bapak Ibu? Antri. Nah, coba. Padahal kalau orang diberi kesehatan banyak harusnya rumah sakit sepi atau antri. Goalnya kan rumah sakit itu sepi. Karena itu dibangun kesehatan masyarakat. GERMAS, Gerakan Kesehatan Masyarakat. Pak Kepala Desa minta tolong ya Pak ya. Kalau kurang jelas ketika saya ngopi, ketika saya makan, mulai besok Bapak Ibu saya akan makan di atas. Ketika saya duduk silakan ngumpul. Gitu ya, bisa diterima dulu ya Pak ya. Oke, satu lagi pertanyaan dari